Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari RA17 Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan teori kompensasi iklim dan lingkungan kerja, disertakan contoh kasusnya. Tugas ini sudah diberikan oleh Bapak dosen, Bapak Rafiuddin, SEME. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori kompensasi. Apa itu kompensasi? Adalah segala pendapatan dan imbalan yang diterima karyawan sebagai pengganti jasa yang diberikan untuk pencapaian organisasi. Teori yang relevan termasuk teori ekspektasi dan kompensasi yang membahas hubungan antara harapan karyawan terhadap imbalan yang diterima dan motivasi mereka. Di sini juga ada contoh kasusnya, yaitu sebuah perusahaan retail Alfamart melakukan analisis situasi kompensasi untuk meningkatkan kepuasan kerja, motivasi, stabilitas karyawan, dan kedisiplinan. Dalam kasus ini, kompensasi diberikan sebagai pengganti jasa karyawan pada perusahaan. Dan implementasi praktisnya juga dari penerapan kompensasi yang baik adalah bahwa perusahaan yang ingin karyawan yang loyal perlu menerapkan sistem kompensasi yang solid, didukung oleh iklim organisasi yang kondusif. Sistem pengembangan karir juga harus jelas dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan untuk memperkuat loyalitas dan motivasi karyawan. Yang kedua yaitu iklim. Iklim kerja mengacu pada persepsi karyawan terhadap kondisi kerja di tempat mereka bekerja. Teori tekanan adaptasi menekankan bagaimana karyawan beradaptasi dengan iklim kerja yang ada dan bagaimana hal itu mempengaruhi kesejahteraan mereka. Contoh kasusnya yaitu perusahaan Lotte Shopping Indonesia melakukan analisis implementasi kompensasi karyawan untuk memahami dampak dan hubungan antara iklim kerja yang kondusif dengan kinerja karyawan serta kepuasan kerja. Di sini juga ada implikasi praktis. Implikasi praktis dari iklim kerja yang positif adalah bahwa perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memberikan karyawan rasa nyaman dan dorongan untuk bekerja produktif. Dan materi yang ketiga yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerjaan dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Dilansir dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia 2015 oleh Niti Simito, contoh lingkungan kerja adalah kebersihan, musik, dan lain sebagainya. Lingkungan kerja memainkan peran penting dalam produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Di sini juga kasusnya yaitu yang pertama, lingkungan kerja tidak nyaman. Ada beberapa dibagi menjadi 4, yaitu lingkungan fisik yang tidak nyaman seperti kebisingan yang berlebihan, suhu ruangan yang tidak sesuai atau pencahayaan yang kurang. Yang kedua yaitu kurangnya dukungan dari rekan kerja atau atasan. Yang selanjutnya yaitu pola komunikasi yang buruk atau tidak jelas. Yang selanjutnya yaitu beban kerja yang berlebihan tanpa adanya keseimbangan antara tugas dan waktu istirahat. Dan yang terakhir yaitu
ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab. Dan yang kedua yaitu konflik di tempat kerja. Konflik antara rekan kerja terkait perbedaan pendapat atau cara bekerja, ataupun konflik antara atasan dan bawahan terkait perintah kerja atau kebijakan perusahaan. Yang terakhir yaitu konflik terkait perbedaan nilai, sikap, dan kepentingan antar individu di tempat kerja. Dan ada juga implikasi praktisnya, yaitu implikasi praktis dari lingkungan kerja yang baik dapat berdampak positif pada kinerja dan kesejahteraan karyawan. Beberapa implikasi praktis dari lingkungan kerja yang baik meliputi yang pertama yaitu kinerja yang lebih baik. Lingkungan kinerja yang positif dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Ketika karyawan merasa nyaman dan termotivasi di lingkungan kerja, mereka cenderung bekerja lebih efisien dan efektif. Yang kedua yaitu kesejahteraan karyawan, yaitu lingkungan kerja yang aman, mendukung, dan menyenangkan dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik karyawan. Hal ini dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kebahagiaan di tempat kerja. Yang ketiga yaitu retensi karyawan yang tinggi. Lingkungan kerja yang positif dapat membantu dalam mempertahankan karyawan yang ada. Karyawan cenderung lebih setia dan berkomitmen pada perusahaan jika mereka merasa dihargai dan didukung di lingkungan kerja. Yang keempat yaitu inovasi dan kreativitas, yaitu lingkungan kerja yang memfasilitasi kolaborasi, komunikasi terbuka, dan dukungan untuk ide-ide baru dapat mendorong inovasi dan kreativitas di tempat kerja. Yang kelima yaitu meningkatkan hubungan kerja, yaitu lingkungan kerja yang positif juga dapat memperkuat hubungan antara karyawan, membangun tim yang solid, dan meningkatkan kerjasama di antara anggota tim. Dengan memperhatikan pentingnya lingkungan kerja yang baik, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan dan kinerja karyawan, seperti meningkatkan komunikasi, memberikan pelatihan untuk manajer dan karyawan, dan menciptakan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja. Dan kesimpulan dari semuanya materi yaitu kompensasi dan iklim kerja merupakan landasan penting dalam manajemen sumber daya manusia yang memahami hubungan antara imbalan yang diterima karyawan dan kondusif lingkungan kerja terhadap kinerja dan kepuasan karyawan. Teori ini menyoroti pentingnya menyediakan kompensasi yang adil dan menciptakan iklim kerja yang positif untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan karyawan. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.